Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada kelompok 22 akan membahas taktik pembelajaran. Di sini ada Anif Makfirotul Afifah dengan NIM Tertera dan ada Nabila Lutfi Sausan dengan NIM Tertera dan saya sendiri Rati Ovani Yuniarti dengan NIM Tertera dan ada Rini Nur Aini dengan NIM Tertera serta Sekar Fitria Ningrum dengan NIM Tertera. Selanjutnya boleh di next. Baik, di sini itu sebelumnya akan membahas tentang pembelajaran dulu. Pembelajaran itu merupakan proses di mana peserta didik dan pendidik dan sumber belajar terjadi proses sebuah kegiatan belajar mengajar di lingkungan belajar. Kemudian pembelajaran juga merupakan transfer of knowledge yang mana proses ini tuh merupakan berisi perolehan ilmu pengetahuan, kemudian penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada siswa. Selanjutnya boleh dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taktik pembelajaran terwujud dalam bentuk langkah-langkah tindakan taktis yang tersusun dalam suatu prosedur pembelajaran. Taktik untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas di samping bersifat terencana juga bersifat kondisional dan transaksional. Dengan langkah-langkah tindakan yang taktis, proses belajar anak menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu konsep taktik pembelajaran. Perbedaan taktik dengan metode yaitu pembelajaran dapat diaplikasikan pada semua pembelajaran. Namun, taktik hanya dapat diterapkan di suatu mata pelajaran saja. Konsep taktik pembelajaran Nurwati pada tahun 2014 adalah gaya atau pembawaan seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran. Sedangkan menurut Sony dan Saryono pada tahun 2011, pendekatan taktik yaitu suatu pendekatan pengajaran yang membantu perkembangan pemahaman taktik bersama dengan pengembangan keterampilan untuk memfasilitasi dengan lebih baik permainan, pemahaman, dan kesenangan pemain terhadap permainan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya macam-macam taktik pembelajaran. Nah, tadi kan seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya bahwa taktik itu merupakan suatu cara untuk menyampaikan teknik yang digunakan oleh seorang pendidik. Nah, yang pertama itu ada menerapkan suatu sistem. Jadi seorang pendidik itu alangkah baiknya itu menerapkan suatu sistem itu dalam proses pembelajarannya, seperti misalnya adanya peraturan-peraturan atau lain sebagainya. Nah, yang kedua adanya ganjaran atau feedback yang berarti. Nah, adanya ganjaran atau feedback yang berarti ini maksudnya jadi seorang pendidik itu harus bisa memberikan feedback gitu yang berarti kepada peserta didik gitu, apakah itu nilai atau semacamnya gitu. Karena apabila seorang peserta didik menganggap bahwa nilai itu tidak penting, maka pemberian nilai juga tidak akan berarti kepada peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga itu menjelaskan peraturan. Jadi seorang pendidik itu harus menjelaskan terlebih dahulu gitu peraturan yang ada di dalam ruang kelasnya atau ketika proses pembelajaran terjadi, apakah hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas itu apa saja dan hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas itu apa saja. Nah, yang keempat menghindari penilaian watak. Nah, taktik ini itu berarti seorang pendidik itu tidak boleh menilai peserta didik dari wataknya gitu. Apabila peserta didik tersebut adalah seorang siswa yang sering melakukan
sering melakukan perbuatan yang merugikan dirinya atau merugikan orang lain, tapi seorang pendidik itu harus bisa melihat itu dari sisi dari sisi yang lain gitu, bahwa seorang peserta didik yang wataknya itu jelek atau buruk itu perlu juga mendapatkan pembelajaran. Nah, hal ini tuh merupakan peran penting dari seorang pendidik, bagaimana untuk mengubah perilaku seorang peserta didik yang memiliki watak tersebut. Nah, yang kelima ada mendekati. Nah, seorang pendidik juga bisa menggunakan taktik mendekati gitu kepada peserta didik. Apabila peserta didik tersebut misalnya merupakan peserta didik yang bermasalah, maka pendidik bisa mendekati si peserta didik tersebut. Nah, yang keenam, memberikan isyarat. Nah, memberikan isyarat ini berarti bahwa pendidik itu bisa memberikan isyarat ketika kelas sedang cekcok atau kelas terjadi keributan, maka pendidik itu bisa memberikan isyarat dengan menepuk tangannya ataupun agar peserta didik itu tertib di dalam kelas. Next. Jadi macam-macam taktik pembelajaran berikutnya yaitu yang ketujuh, mengendalikan humor. Maksudnya adalah seperti jika ada insiden kecil, setidaknya pendidik bisa memandang secara humoris, pendidik akan dapat mempertahankan suasana baik, serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi, tetapi hendaknya leluconnya jangan terlalu tinggi, sebab kalau demikian reaksi kelas dapat lebih gaduh daripada perbuatan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Dan yang kedelapan yaitu tidak mengacuhkan. Untuk menerapkan cara ini, pendidik atau guru harus lebih luas, atau mereka tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan justru dapat membawa siswa itu meminta untuk diperhatikan, lalu bertingkah agar guru atau pendidik memperhatikannya. Jika menurut perkiraannya masalah itu tidak mengganggu kelas, maka sebaiknya diabaikan saja. Tetapi jika ada kemungkinan bahwa teman-temannya terganggu oleh situasi yang telah ia perbuat, maka pendidik harus bertindak tegas terhadap si pelanggar. Yang kesembilan yaitu menggunakan teknik yang keras. Maksudnya adalah pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku destruktif yang jelas tidak terkendalikan. Maksudnya tindakannya itu sebaiknya diambil secara permisif, atau seperti dengan cukup memberi penekanan kepada anak berupa pembelajaran jika melakukan hal yang tidak baik, atau mereka harus berani untuk menerima konsekuensi yang sudah ada. Yang berikutnya, yang ke-10, yaitu mengadakan diskusi secara terbuka. Mengenai penggunaan diskusi yang bebas dan terbuka dengan para siswa, maka hal tersebut akan sangat menolong. Jika dapat diselenggarakan dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan kesempatan yang baik juga bagi peserta didik untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Nah, mungkin saja mereka menunjukkan bahwa secara umum mereka tidak dapat memahami tujuan pengajaran yang sedang berlangsung di mana baik atau setidak-tidaknya yang tidak merugikan. Berikutnya, yang ke-11 adalah memberikan penjelasan tentang prosedur. Nah, terkadang mengenai masalah kedisiplinan ada hubungannya dengan ketidakmampuan siswa melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kesulitan semacam itu biasanya timbul apabila pendidik berasumsi bahwa siswa memiliki keterampilan, padahal nyatanya itu tidak mempunyai keterampilan. Nah, di situasi ini tentu akan timbul dalam diskusi atau tugas-tugas kelompok, dan hal itu biasanya suka terjadi keributan tertentu antar peserta didik karena mereka tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola kerja kelompok yang produktif, atau bagaimana mereka bisa benar-benar dapat berpartisipasi dalam suatu diskusi atau dalam suatu kelompok belajar. Nah, hal ini yang dilakukan pendidik atau guru adalah dengan memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswanya. Yang ke-12 yaitu mengadakan analisis. Jadi kadang-kadang terjadi suatu kelas hampir terus-menerus itu salah satu peserta didiknya
berbuat onar dan pendidik mengetahui penyebabnya. Nah, namun barangkali mereka kadang rindu untuk terjadinya sesuatu di sekolah, atau barangkali mereka terkena pengaruh dari kejadian dalam masyarakat atau dari pertentangan yang sedang berlangsung. Jadi dalam hal ini diperlukan analisis mendalam oleh seorang pendidik atau guru. Yang ke-13 yaitu mengadakan perubahan kegiatan. Jadi apabila di kelas meningkat jumlahnya, maka tindakan yang harus segera diambil yaitu mengubah apa yang sedang pendidik lakukan dalam mengubah kegiatan. Hal ini harus betul-betul diusahakan, jangan sampai selalu memilih alternatif yang mudah, karena mereka akan menangkap itu lalu secara sistematis akan berbuat kenakalan lagi dan kemudian merugikan para peserta didik yang lain lagi, agar kemudian dapat bermain-main, ya begitu. Yang ke-14 yaitu mengimbau, maksudnya adalah terkadang pendidik itu mengatakan harap tenang, tolong tenang ya, sedang diskusi atau sedang terjadi pembelajaran, jadi harap tenang dulu untuk mengikuti diskusi, untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ucapan-ucapan tersebut kadang membawa hasil, kadang tidak. Jadi siswa memperhatikannya, namun bisa saja setelah beberapa menit kemudian siswa akan melakukan hal-hal yang merugikan lagi secara berulang. Yang ke-15 yang terakhir yaitu mengungkung. Jadi apabila ada siswa yang mengganggu secara fisik atau membahayakan keselamatan anggota kelompok yang lain, maka ia harus dikungkung. Tindakan semacam ini sifatnya preventif dan harusnya dibedakan secara tegas dari penggunaan hukuman badan. Jadi untuk mencegah mungkin interaksi verbal yang terlalu berlebihan, begitu. Baik, slide selanjutnya yaitu penerapan atau implementasi taktik pembelajaran. Nah, pendekatan taktik dalam pembelajaran permainan merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada bermain dan belajar keterampilan teknik dalam situasi bermain. Nah, namun menurut Subroto, tujuan pendekatan pembelajaran permainan itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang konsep bermain melalui penerapan teknik yang tepat sesuai dengan masalah atau situasi dalam permainan. Yang kedua, memberikan penguasaan kemampuan bermain melalui keterkaitan antara taktik permainan dengan perkembangan keterampilan. Yang ketiga, memberikan kesenangan dalam beraktivitas. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah dan membuat keputusan selama bermain. Jadi di dalam pendekatan taktik ini, kesadaran taktik merupakan kunci dalam penampilan bermain yang berupa kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam taktik yang muncul selama permainan berlangsung dan meresponnya dengan cepat. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan taktik yaitu salah satu bentuk pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan pola pikir pemain di dalam lapangan agar menjadi baik. Pendekatan taktik sangat diperlukan dalam latihan karena dapat meningkatkan kualitas individu pemain dalam melakukan pembelajaran permainan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari materi taktik pembelajaran yaitu taktik pembelajaran sendiri merupakan gaya di mana seorang pendidik gitu ya melaksanakan metode dan teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual gitu. Dan taktik pembelajaran sendiri juga seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, kayak misalkan ada dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah tapi dalam penggunaannya itu berbeda. Kemudian dalam gaya pembelajaran sendiri akan tampak gitu keunikan dari masing-masing kekhasan pendidik gitu, bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya kepada pendidik, kepada peserta didik. Kemudian taktik pembelajaran juga akan menjadi sebuah ilmu sekaligus sebuah seni dari seorang pendidik. Selanjutnya boleh? Ya, selanjutnya yaitu mengenai referensi tadi juga sudah dilampirkan. Di sini ada referensi yang kami lampirkan, kemudian slide terakhir. Baik, terima kasih. Sekian mungkin dari kelompok 22. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.